Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Arizal Farmasas. Perkenalkan, aku Muhammad Hanif Arizal, salah satu mesur di Arizal Farmasas. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu cedera olahraga dari buku Pak Arief Setiawan yang membahas tentang motif cedera olahraga. Nah, di dalam buku ini itu banyak macam-macam terkait teknik, penjelasan cedera olahraga itu seperti apa, dan lengkap tentang bagaimana sih penanganan dan pencegahan cedera olahraga itu seperti apa. Gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang cedera olahraga itu lebih dahulu. Yang kalian ketahui mungkin banyak cedera olahraga itu seperti apa, Thomas? Cedera olahraga ya anggapannya kesleo, anggapannya kebentur, jatuh pada saat olahraga. Seperti itulah. Kira-kira banyak orang yang mengetahui tentang cedera olahraga. Nah, di buku ini dijelaskan secara kompleks cedera olahraga itu seperti apa. Nah, dari apa yang ditulis dalam buku ini, cedera olahraga itu adalah cedera pada sistem intergumen, otot, dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Cedera adalah rusaknya jaringan berupa otot, sendi, rangka tubuh yang disebabkan oleh aktivitas fisik seperti pada saat latihan maupun pertandingan. Nah, cedera olahraga itu banyak disebabkan. Tadi kan dikatakan bahwasanya ada sebelum latihan sama pada saat pertandingan. Pada saat olahraga, ketika latihan, kita merasakan capek, kita merasakan ada masalah di tubuh kita, nah maka dari itu kita harus merespon dengan baik, mengetahui apakah benar tubuh kita itu mengalami cedera atau tidak. Nah, pada saat pertandingan tadi disebutkan cedera pada saat pertandingan. Contoh aja, ketika kita lihat pertandingan sepak bola, banyak tuh body contact. Lalu ada tekanan-tekanan dari lawan yang menyebabkan benturan yang keras. Nah, itu bisa jadi ada yang mengalami masalah tentang cedera tersebut dari pemain-pemain yang ada di lapangan. Nah, itu pada saat kondisi dalam pertandingan. Karena apa? Ya tadi, tekanan yang keras, benturan terus-menerus, dan yang bisa menyebabkan cedera olahraga entah itu parah, sedang, ataupun ringan. Jadi, kita harus berhati-hati tentang cedera olahraga seperti ini. Dan cedera olahraga pun juga nggak melulu tentang orang yang melakukan olahraga, enggak. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang sepele, contoh, kita jalan nih, jalan, kita mau keluar, beli makan, atau beli apapun itu, kita naik turun tangga. Pada saat turun, contoh, kita dari lantai 2 mau ke lantai 1. Pada saat kita turun, otot kita pada saat melakukan aktivitas turun tangga itu belum siap. Jadi ketika kita menahan pada saat turun itu juga bisa menyebabkan cedera olahraga gitu. Atau yang bisa dikatakan bisa menyebabkan cedera. Karena apa? Ya itu tadi, ketika melakukan aktivitas tanpa ada persiapan, lalu kita melakukan aktivitas yang berat, kita bisa menyebabkan tubuh kita itu mengalami cedera yang signifikan. Jadi buku ini itu kompleks banget tentang pembahasan cedera. Lalu cedera itu dibedakan menjadi dua. Dalam buku ini dijelaskan. Yang pertama itu ada trauma akut
Dan yang kedua ada overuse syndrome. Nah, trauma akut di sini itu dijelaskan yaitu suatu cedera berat yang terjadi secara mendadak seperti cedera goresan, robek pada ligamen, atau patah tulang karena jatuh. Cedera lutut atau cedera akut biasanya memerlukan pertolongan yang profesional dengan segera. Nah, tadi dijelaskan cedera akut itu cedera yang secara mendadak kita tidak bisa mengantisipasi dengan cara kita sendiri. Biasanya kita lagi motong bawang atau apa di dapur, kita kegores di pisau itu. Nah, itu bisa dikatakan trauma akut atau cedera akut. Lalu ada juga robek pada ligamen. Nah, robek pada ligamen ini biasanya itu di area-area persendian. Ketika kita melakukan aktivitas berat dan kita berhenti mendadak, dan itu juga bisa menyebabkan ligamen kita itu entah itu robek atau bisa sampai putus. Dan itu harus penanganan yang lebih cepat. Jadi tidak boleh kita ulur-ulur waktu lagi. Lalu ada patah tulang. Nah, tadi ketika kita main bola, benturan keras. Pada saat benturan itu didiagnosa dari mungkin support medikal per masing-masing tim. Oh, ini ada patah tulang. Ini harus ditangani dengan cepat. Kita larikan ke rumah sakit. Nah, biasanya banyak juga nih, kita ada patah tulang atau mungkin ligamen dan sebagainya itu. Ini nggak apa-apa kok, hanya cedera biasa. Jangan orang awam ya yang nggak tahu tentang cedera. Dipijat aja atau dimasak saja. Nah, belum tentu cedera-cedera yang parah, apalagi cedera yang trauma akut seperti ini, itu bisa dimasak atau dipijat. Maka dari itu ya harus butuh penanganan yang profesional dari dokter, fisioterapi, atau apa yang udah mempunyai alat-alat yang lebih bagus dan lebih canggih gitu, dan diagnosa lebih tepat untuk penanganan cedera tersebut. Nah, terus yang kedua terus ada overuse syndrome. Nah, ini bermula dari adanya kekuatan abnormal dalam level yang rendah atau ringan, namun berlangsung secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Nah, pada cedera ini biasanya terjadi robekan atau hampir lengkap pada otot, ligamen, dan fraktur pada patah tulang. Nah, cedera seperti ini itu ya bisa dikatakan bisa ditangani agak lebih lambat, tapi bukan sepenuhnya cedera itu diulur-ulur waktunya penanganannya. Nah, cedera dari overuse syndrome ini, contoh ketika kita latihan nih, kita latihan biasanya kuatnya cuma 1 jam, tapi kita paksakan sampai 1,5 jam atau sampai 2 jam. Nah, itu kita bisa membuat tubuh kita itu ibarat kata mesin, kita langsung turun mesin gitu. Jadi kita nggak kuat, padahal kita terbiasanya adalah kita olahraganya 1 jam, tapi kita paksakan sampai 1,5 jam. Nah, itu yang bisa membuat cedera-cedera overuse syndrome ini. Ya, biasanya terjadi ada robekan-robekan dalam otot, terus robekan dalam ligamen, dan yang sampai parah adalah fraktur atau patah tulang. Di sini itu ketika ada overuse, tubuh kita akan merespon kita lelah, kita kehilangan fokus yang bisa mengakibatkan cedera itu terjadi. Biasanya teman-teman ketika olahraga tuh, aku aman kok, nggak apa-apa, aku kuat. Padahal seharian kalian udah bekerja nih dari jam 7 sampai jam 4 sore, habis itu cuma istirahat sebentar, maghrib udah mulai futsal lagi sampai jam 9 malam. Nah, itu yang seharusnya tidak boleh. Tujuan olahraga adalah menyehatkan, tapi kita atau biasanya orang-orang yang ada di sekitar kita itu
merasa tubuh kita kuat. Padahal ketika melakukan aktivitas tersebut, tubuh kita itu merespon dengan banyak hal yang bisa menyebabkan kita lelah. Tapi kita nggak merasakan itu, tapi tubuh kita merasakan. Karena kita kemakan ego tadi. Nah, lalu kita harus seperti apa untuk penanganan cedera olahraga kita, cedera apapun itu. Yang pertama kita harus mendiagnosa yang tepat. Kalau misalkan kita nggak berani melakukan aktivitas yang berat atau apa ketika habis cedera, ya konsultasikanlah ke dokter, itu jauh lebih aman. Dan itu juga macam-macam perbedaan tentang cedera itu seperti apa. Nah, nanti kita akan membahas terkait tanda-tanda cedera. Nah, nanti tanda-tanda cedera akan kita bahas di video selanjutnya, dan fokus pada konten pada hari ini itu kita membahas tentang pengertian cedera olahraga dan macam-macam cedera olahraga. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman tentang edukasi penanganan cedera olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.